Kalau tumbuh besar di Indonesia pada tahun 1980-an, 1990-an, atau bahkan awal 2000-an, ada satu kalimat yang mungkin masih sangat familiar. Awas ya, nanti Bapak Guru saya kasih tahu loh. Dan anehnya kalimat itu seringkali lebih ampuh daripada ancaman apapun. Karena pada masa itu, guru memiliki tempat yang sangat istimewa dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah, bahkan di mata orang tua murid. Dulu menjadi guru bukan sekedar profesi. Di banyak daerah, guru adalah sosok yang dihormati hampir setara dengan tokoh masyarakat. Namanya dikenal banyak orang, pendapatnya didengar. Dan ketika seorang guru berjalan melewati kampung, hampir semua orang mengenalnya. Anak-anak menundukkan kepala, menyapa dengan sopan, dan berusaha tidak membuat masalah di depannya. Pada masa itu, hubungan antara guru dan murid sangat berbeda dengan sekarang. Begitu guru masuk kelas, murid langsung berdiri. Ketua kelas memberi aba-aba. Suara kursi bergeser bersamaan. Lalu seluruh murid mengucapkan salam. Setelah itu, kelas kembali tenang. Pemandangan seperti itu dulu sangat biasa dan hampir terjadi setiap hari. Sekolah juga memiliki aturan yang jauh lebih ketat. Seragam harus rapi, rambut tidak boleh panjang, kuku harus dipotong. Jika ada yang melanggar, guru akan langsung menegur. Dan yang menarik, sebagian besar orang tua justru mendukung guru. Kalau seorang murid dipanggil ke ruang guru, perasaannya seringkali langsung tidak tenang. Sepanjang jalan menuju ruang guru, berbagai kemungkinan muncul di kepala. Apa yang akan terjadi? Dan yang paling menakutkan, apakah orang tua akan dipanggil? Pada masa itu, banyak orang tua memiliki satu prinsip sederhana. Kalau guru marah, pasti ada alasannya. Kalau guru menegur, berarti anak memang melakukan kesalahan. Karena itulah, ketika seorang murid mengadu kepada orang tuanya setelah dimarahi guru, hasilnya sering tidak sesuai harapan. Alih-alih dibela, mereka justru mendapat nasihat tambahan di rumah. Di banyak sekolah, guru juga mengenal murid lebih dekat daripada yang dibayangkan. Mereka tahu siapa yang rajin, siapa yang sering terlambat, siapa yang suka membuat keributan. Bahkan kadang mereka tahu kondisi keluarga muridnya. Karena jumlah sekolah belum sebanyak sekarang dan hubungan sosial masih sangat dekat. Bagi anak-anak desa, guru sering menjadi salah satu orang paling berpendidikan yang pernah mereka temui. Tidak sedikit murid yang bercita-cita menjadi guru karena melihat langsung bagaimana sosok itu dihormati masyarakat. Di beberapa daerah, rumah guru bahkan menjadi tempat warga bertanya banyak hal, mulai dari urusan pendidikan hingga persoalan administrasi. Gaji guru pada masa itu tidak selalu besar, fasilitas juga tidak selalu memadai. Banyak sekolah memiliki ruang kelas sederhana, meja kayu yang sudah tua, papan tulis yang mulai kusam, kapur yang membuat tangan putih sepanjang hari. Namun di tengah keterbatasan itu, proses belajar tetap berjalan. Dan jutaan anak Indonesia tumbuh di ruang kelas seperti itu. Masih banyak orang yang mengingat suara kapur yang bergesekan dengan papan tulis, suara kipas angin tua yang berputar pelan, buku paket yang digunakan bergantian, dan guru yang berdiri berjam-jam di depan kelas menjelaskan pelajaran. Tidak ada proyektor dan layar digital, belum ada internet. Yang ada hanyalah buku, papan tulis, dan kemampuan seorang guru untuk membuat murid memahami pelajaran. Saat ujian tiba, suasana sekolah berubah. Kelas menjadi lebih tenang, murid belajar lebih serius, dan guru mengawasi dengan penuh perhatian. Mencontek bukan sesuatu yang dianggap biasa. Jika ketahuan, rasa malunya bisa terbawa sampai berhari-hari, karena reputasi seorang murid di sekolah masih dianggap penting. Ada juga masa ketika guru menjadi penghubung antara sekolah dan keluarga. Jika seorang murid sering bolos, guru bisa datang langsung ke rumah. Jika nilai turun, orang tua akan diberitahu. Jika ada masalah, sekolah dan keluarga berusaha menyelesaikannya bersama. Hubungan itu membuat pendidikan terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di luar jam pelajaran, guru tetap menjadi sosok yang dihormati. Bertemu guru di pasar sering membuat murid langsung bersikap lebih rapi. Bertemu guru di jalan membuat anak-anak mendadak lebih sopan. Dan jika bertemu guru saat bermain, suasananya sering berubah seketika. Tentu saja, setiap zaman memiliki cerita yang berbeda. Tidak semua pengalaman sekolah pada masa lalu selalu menyenangkan.
Tidak semua guru sempurna, dan tidak semua kenangan terasa indah. Namun satu hal yang sulit dibantah adalah betapa besar pengaruh seorang guru dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Banyak orang dewasa hari ini masih mengingat nama guru SD mereka, masih mengingat wali kelas mereka, masih mengingat guru yang pernah membantu mereka saat kesulitan, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Karena bagi sebagian orang, guru bukan hanya orang yang mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, atau ilmu pengetahuan. Guru adalah orang yang membantu membentuk cara mereka melihat dunia. Di masa ketika televisi hanya memiliki beberapa saluran, ketika internet belum hadir, ketika informasi tidak datang setiap detik melalui telepon genggam, guru menjadi salah satu jendela utama untuk memahami banyak hal. Apa yang diajarkan di kelas sering menjadi pengetahuan yang dibawa murid hingga dewasa. Hari ini, dunia pendidikan telah banyak berubah. Teknologi berkembang, cara belajar berubah, hubungan antara sekolah dan murid juga ikut berubah. Namun ketika berbicara tentang masa sekolah, banyak orang Indonesia masih menyimpan kenangan yang sama. Tentang ruang kelas sederhana, tentang suara kapur di papan tulis, tentang upacara hari Senin, tentang rasa gugup saat dipanggil ke depan kelas, dan tentang sosok guru yang dulu begitu disegani. Sosok yang setiap pagi berdiri di depan kelas, mengajar puluhan murid dengan segala keterbatasan yang ada, dan tanpa disadari ikut membentuk masa depan banyak orang yang hari ini telah tumbuh dewasa. Karena bagi sebuah generasi, sekolah bukan hanya tempat belajar, dan guru bukan hanya pekerjaan. Mereka adalah bagian dari masa kecil yang hingga hari ini masih terus diingat.